Pernah lihat anak pejabat pamer tas seharga rumah subsidi atau pamer jet pribadi di TikTok? Bagi Anda itu mungkin cuma konten pamer kekuasaan, tapi bagi saya itu adalah kausa atau sebab utama hancurnya sebuah dinasti. Dengar, di era digital ini, setiap postingan flexing keluarga Anda bukan sekedar masalah moral atau etika. Itu adalah alat bukti petunjuk yang sah di mata hukum. Berdasarkan pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk foto pamer kemewahan, bisa dijadikan dasar bagi penyidik untuk memulai mengetuk pintu rumah Anda. Jadi, buat para keluarga pejabat, teruslah flexing, karena dengan begitu, Anda sedang mempermudah tugas KPK untuk menyebloskan orang tua Anda ke penjara. Mari kita bedah logikanya. Kita mulai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Banyak pejabat menganggap LHKPN itu cuma formalitas administratif. Salah besar. LHKPN adalah instrumen untuk menguji kepatuhan dan kesesuaian profil. Bayangkan begini, di laporan harta LHKPN, Anda lapor cuma punya motor lama dan rumah tipe 36, tapi anak Anda pamer mobil sport seharga 3 miliar di Instagram. Inilah yang disebut unexplained wealth atau kekayaan yang tidak wajar. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara wajib jujur melaporkan dan bersedia diperiksa kekayaannya. Ketidakjujuran di LHKPN bukan lagi soal lupa, tapi indikasinya kuat adanya kejahatan jabatan. Begitu profil hidup Anda tidak sesuai dengan laporan, Anda sebenarnya sedang menggali lubang kubur Anda sendiri. Penyidik punya hak untuk melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan anomali tersebut. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling mematikan. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini berlaku hukum rimba bagi koruptor, yaitu asas pembuktian terbalik. Isi pasalnya jelas. Setiap gratifikasi atau pemberian kepada pejabat dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan. Jika nilai barang mewah yang dipamerkan anak atau istri Anda mencapai 10 miliar atau lebih, maka beban pembuktian ada pada Anda, si pejabat, bukan jaksa. Anda wajib membuktikan depan hakim bahwa tas Hermes atau jam tangan Rolex itu bukan hasil suap. Dalam hukum pidana biasa, jaksa harus buktikan Anda maling. Dalam pasal 12B ini, Anda dianggap maling kecuali Anda bisa buktikan sebaliknya. Gagal membuktikan asal-usul harta yang tidak seimbang dengan penghasilan, siap-siap harta itu akan dianggap hasil korupsi dan dirampas untuk negara. Flexing keluarga Anda adalah pemicu otomatis bagi senjata ini untuk meledak di wajah Anda. Mungkin si anak atau si istri berpikir, kan yang korupsi papa? Saya cuma pakai duitnya, saya aman dong. Jangan mimpi, Anda bisa terseret lewat pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU pasif. Pasal ini mengancam siapapun yang menerima atau menggunakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya, berasal dari hasil tindak pidana. Apa itu patut diduga? Secara umum, jika seorang anak mahasiswa menikmati gaya hidup miliaran, sementara gaji ayahnya sebagai pejabat tidak mungkin mencukupi, maka si anak dianggap wajib tahu bahwa itu uang haram. Ancamannya, pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi setiap tas mewah yang Anda pamerkan adalah tiket gratis menuju jeruji besi bersama orang tua Anda. Menikmati hasil korupsi adalah kejahatan. Titik. Flexing di media sosial mungkin memberi Anda validasi sesaat, tetapi secara hukum, itu adalah pengkhianatan terhadap strategi persembunyian harta koruptor itu sendiri. Jangan biarkan haus pujian menghancurkan karir dan kebebasan keluarga Anda belasan tahun ke depan. Ingat, kekayaan yang tak bisa dijelaskan adalah hutang kepada negara, yang bunganya adalah penjara. Menurut Anda, apakah pantas anak atau istri pejabat yang pamer harta ikut dipenjara meskipun tidak ikut melakukan korupsi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya tunggu argumen cerdas Anda. Mari kita bicara hukum secara jernih.